Cuma kalau ente orang mau cerita keramat sama Wahabi, ente orang mau cerita keramat sama Wahabi, ya nggak percaya dengan keramat. Waduh, dituduh lagi itu teman-teman, dituduh lagi oleh Bahar bin Smith ini, orang-orang Wahabi tidak percaya kepada keramat. Aduh, tukang fitnah nih Habib. Orang mau cerita keramatnya para habaib sama orang yang benci habaib, ya mereka bilang itu dongeng, itu khurafat. Ya, kalau kebanyakan cerita-cerita tentang keramatnya para habaib, ya itu semua kebanyakan adalah dongeng, khurafat, bukan keramat, bukan karomah. Percuma. Nah, orang yang tidak percaya keramat, ya, tidak percaya keramat, ya berarti tidak percaya dengan kekuasaan Allah SWT. Tuh, digiring lagi tuh opini teman-teman. Kenapa saya katakan dia ini tukang fitnah, teman-teman? Dia selalu memfitnah orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ini. Yang pertama, seperti tadi, tidak percaya karomah, tidak percaya kepada kekuasaan Allah, katanya. Bahkan juga dituduh orang-orang Salafi Wahabi ini sebagai golongan takfiri yang suka mengkafir-kafirkan. Bahkan juga pernah dia menyatakan bahwa orang-orang Salafi Wahabi ini anti ziarah kubur, tidak meyakini bahwa doa orang yang masih hidup sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tuduhan semua, teman-teman. Memang tukang fitnah ini, Bahar bin Smith ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Lagi-lagi nih, teman-teman. Bahar bin Smith ini lagi-lagi mengiring opini, teman-teman. Mengiring opini kepada masyarakat, kepada umat Islam. Memfitnah orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi, bahwa orang-orang Salafi Wahabi ini tidak percaya kepada keramat. Udahlah Bahar, tobatlah. Sudah cukup banyak Bahar bin Smith ini, teman-teman, memfitnah orang-orang yang dia tuduhkan sebagai Wahabi. Yang pertama, dulu, yang juga pernah kita reaksi di dalam video kita, di dalam channel YouTube ini. Dia menuduh orang-orang Salafi Wahabi tidak percaya doa orang yang masih hidup sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, dia menuduh orang-orang Salafi Wahabi, dia tuduh sebagai golongan takfiri, yang mudah sekali mengkafir-kafirkan saudaranya sesama muslim, teman-teman. Padahal, dari golongan mereka sendirilah yang mudah mengkafirkan saudara-saudaranya sendiri, teman-teman. Seperti kemarin, yang dikatakan oleh seorang Habib, teman-teman. Barang siapa yang tidak percaya Habib sebagai zuriyah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sama halnya dengan kafir. Mereka lah yang mengkafirkan kita. Bahkan teman-teman, di dalam video terbaru ini teman-teman, dia menyatakan bahwa orang-orang Salafi Wahabi tidak percaya keramat. Barang siapa yang tidak percaya keramat, kata Bahar bin Smith ini teman-teman, sama halnya tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Saya beri contoh nih teman-teman. Salah satu contoh dari ceramahnya Bahar bin Smith ini, silahkan nanti teman-teman nilai apakah ini keramat, apakah ini karomah. Dia bercerita, teman-teman, di hadapan jemaahnya, dipublikasikan juga di media sosial, tentang kisah seorang Habib, teman-teman, yang mengusir malaikat mungkar nangkir. Oke, langsung saja. Mari kita simak. Silahkan nanti, teman-teman, tulis di kolom komentar, apakah ini keramat. Mari kita simak videonya. Dulu ada satu orang fasik. Ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Dulu, kata Bahar bin Smith ini teman-teman, dulunya kapan? Nggak jelas tanggalnya, nggak jelas di mananya. Dia menyatakan dulu ada seorang fasik, seorang fajir, seorang yang durhaka kepada Allah, meninggal dunia, lalu dikuburkan di sebelah makam para aulia. Oke, kita lanjutkan lagi. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tuh. Salah satunya ada kubur Faqih Al-Muqaddam. Siapa lagi? Kalau bukan, ya salah satu tokoh dari golongan Bani Ba'alawi, teman-teman. Salah satu tokoh yang paling terkemuka dari golongan Bani Ba'alawi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh mungkar nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh mungkar nakir, ketika dia sedang diazab oleh mungkar nakir, tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Jadi diceritakan teman-teman, ketika orang fasik, orang fajir, orang yang durhaka kepada Allah tadi, ketika disiksa oleh malaikat mungkar nakir, tiba-tiba tuh ruhnya, ya saya menangkap dari ceramah Bahar bin Smith ini teman-teman, ruhnya Faqih Al-Muqaddam merasa terganggu teman-teman. Karena kuburnya berdampingan. Merasa terganggu dengan jeritan, teriakan orang fasik, orang fajir tadi yang disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Lalu malaikat mungkar nakirnya, teman-teman, diusir
Faqih Al-Muqaddamnya masuk ke dalam kuburnya orang yang sedang disiksa, lalu malaikat mungkar nangkirnya diusir. Inikah yang disebut dengan keramat, karomah? Al-Muqaddam berkata, ruh ya mungkar wa nakir, pergi kamu wahai mungkar dan nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Nah, itu dia ceramahnya, teman-teman. Apakah ini karomah? Satu pertanyaan saja, teman-teman. Satu pertanyaan saya kepada Bahar bin Smith ini, atau kepada para muhibbinnya yang menyaksikan video ini. Bahar bin Smith ini tahu cerita ini dari mana? Ini kan cerita di alam barzah, teman-teman. Faqih Al-Muqaddamnya sudah meninggal dunia. Lalu seorang fasik, seorang fajir ini juga sudah meninggal dunia. Ketika malaikat mungkar nangkir menyiksa dia, dia teriak-teriak, jeritannya sampai mengganggu Faqih Al-Muqaddam, ruhnya Faqih Al-Muqaddam. Faqih Al-Muqaddamnya, teman-teman, mendatangi kubur orang fasik tadi, lalu mengusir malaikat mungkar nangkir. Taruhlah kejadian ini benar. Benar-benar terjadi. Pertanyaannya, ini kan kisah berada di alam barzah. Siapa yang menceritakan kepada Bahar bin Smith ini? Coba pikirkan, apakah ini karomah? Apakah ruh Faqih Al-Muqaddam bercerita kepada orang yang masih hidup? Kepada Bahar bin Smith ini? Weh Bahar, kata ruhnya Faqih Al-Muqaddam. Dulu, kata ruhnya Faqih Al-Muqaddam ini, dulu ada seorang fasik, seorang fajir yang dikubur di sebelah kuburanku. Lalu disiksa oleh malaikat mungkar nangkir. Saya terganggu, Bahar bin Smith. Jadi ceritanya nih, ruh Faqih Al-Muqaddam ini bercerita kepada Bahar bin Smith. Apakah ini yang disebut dengan karomah? Tahu dari mana Bahar bin Smith ini? Kejadian yang terjadi di alam barzah. Yang kedua, teman-teman, karomah itu bukan seperti sulap. Kalau sulap, pemain sulapnya bisa memunculkan keajaiban kapanpun yang dia inginkan, teman-teman. Meskipun pakai trik. Jadi, para habaib ini, teman-teman, entah di dalam pikirannya karomah ini seperti sulap. Dia pikir karomah ini wali-waliullah ataupun orang-orang yang mendapatkan karomah ini bisa seenak hatinya mempertontonkan karomahnya atau mengeluarkan karomahnya. Tidak demikian, teman-teman. Karomah ini layaknya seperti mukjizat. Bedanya, mukjizat diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Sedangkan karomah diberikan kepada wali-walinya, teman-teman. Contoh, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Apakah Nabi Musa alaihissalam setiap waktu memukulkan tongkatnya kepada laut, apakah laut itu akan terbelah? Tidak, teman-teman. Apakah setiap waktu Nabi Musa alaihissalam bisa melemparkan tongkatnya dan seketika berubah menjadi ular? Tidak. Tidak, teman-teman. Nabi Musa alaihissalam bahkan tidak tahu tongkatnya ini bisa membelah lautan. Tidak tahu bahwa tongkatnya ini bisa berubah menjadi ular. Tetapi kisah dari Habib ini, teman-teman, ini kisahnya ngaco, teman-teman. Ngakunya ini adalah kisah karomah. Bisa mengeluarkan karomahnya sesuai kehendak hatinya. Ketika ayahnya menyuruh terbang, wahai anak-anakku, coba terbang satu-satu. Subhanallah. Oke, langsung saja, teman-teman. Kita simak saja videonya. Habib Muhammad Dawud mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Tuh, ayahnya menguji anak-anaknya, teman-teman. Sudah sampai mana kamu? Saya akan menguji kalian. Kepada anak-anaknya dia berbicara. Coba ayo. Coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil, kalau nggak salah, Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman. Terbang. Dan marhaba. Takut anu, Pak. Terbang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Jadi di dalam cerita ini, teman-teman, diceritakan anaknya ini memiliki kemampuan terbang. Semua anaknya disuruh terbang satu-satu. Karomah macam apa ini? Ketika kita kritik, apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini? Orang-orang Wahabi tidak percaya karomah.
tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Pengiringan opini yang sangat luar biasa dari Bahar bin Smith ini, teman-teman. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana, jangan ngerusak gitu. Turun. Tapi nggak mau ngerusak, nggak tambahan dari saya. Terus ditembus kemudian turun, ngerusak atap tapi. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Senggap. Langit pun akan ditembusnya, teman-teman. Bahkan ada lagi nih, teman-teman. Ada lagi kisah keramat Habib, teman-teman, yang lebih ngaco lagi. Dia bercerita, ada seorang Habib, teman-teman, sangat dicintai oleh muhibinnya. Nama muhibinnya ini Bang Maman. Bang Maman ini jualan kacang rebus setiap malamnya, teman-teman. Jadi Bang Maman ini dipalakin setiap malamnya oleh Habibnya. Dimintain seluruh dagangannya, teman-teman. Ketika Bang Maman meninggal dunia, Habib ini menjamin Bang Maman ini masuk surga tanpa hisab. Padahal Bang Maman ini di dalam ceritanya, teman-teman, ahli maksiat. Ibadahnya jarang-jarang, teman-teman. Tidak sholat. Ahli maksiat. Tetapi cinta kepada para Habibnya. Ini keramat nih ceritanya, teman-teman. Cinta kepada Habibnya, diberikan dagangannya setiap malam kepada Habibnya. Lalu Habibnya menjamin masuk surga tanpa hisab. Dijamin. Habibnya sendiri pun, teman-teman, belum tentu masuk surga. Tidak ada jaminan kepada para habaib masuk surga. Loh, kok Habibnya bisa memberikan garansi kepada Bang Maman? Oke, ini dia videonya. Mari kita simak. Maman meninggal. Bang Maman meninggal. Cian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, Kertas kecil. kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Dijamin sama Habib Salim, teman-teman. Jadi ceritanya, Habibnya, teman-teman, menulis surat kecil, surat garansi. Surat tiket masuk surga tanpa hisab. Hanya orang-orang yang kurang akalnya saja yang percaya kepada kisah-kisah seperti ini. Ketika kita tidak percaya, ketika kita kritik, teman-teman, wah, di-firming tuh sama Bahar bin Smith. Bahar bin Smith ini kan terkenal tuh. Terkenal dia ini pintar, sangat pintar sekali memfirming, teman-teman. Di-firming bahwa orang-orang Wahabi tidak percaya keramat. Waduh. Tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Kalian itu pembual. Tukang dongeng. Bahkan mendawir. Siwak bekas saja dilelang. Siwak keramat dilelang. Sampai harganya jutaan rupiah. Cincin dilelang. Sorban dilelang. Bahkan rokok pun dilelang, teman-teman. Ada tuh videonya kemarin. Yang sudah saya reaksi juga. Rokok Habib berapa? Dilelang. Rokok, teman-teman. Parah. Bahkan kue bekas gigitan Habib pun juga dilelang. Ini semuanya pembodohan, teman-teman. Pembodohan. Oke lah, teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman semua jangan mau dibodoh-bodohi dengan kisah-kisah kurafat dari golongan mereka ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.